Selamat jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Tembang Tantangan karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda semua. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Ki Udiono pergi untuk mengunjungi gurunya Ki Margowasono dengan keperluan melaporkan apa yang telah terjadi di padepokannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Pembicaraan itu pun terhenti. Nyi Udiono telah masuk ke ruang dalam sambil membawa beberapa mangkok minuman hangat, wedang seri dengan gula klopo. "Kok jangan pergi lagi, Nyi?" berkata Ki Margowasono. "Tidak, Guru, aku akan ikut minum minuman hangat, tentu segar sekali." Ki Margowasono tertawa katanya, "Kau sendirilah yang membuat hidangan bagi dirimu sendiri." Yang lain pun tertawa pula. "Justru akulah yang sekarang menjadi tamu," berkata Ki Margowasono. "Ya Guru, tapi maaf bahwa aku telah lancang pada saat aku berada di dapur." "Kenapa?" "Aku telah menanak nasi, Guru." Kami memang mulai merasa lapar, karena itu ketika aku menemukan sebakul beras, maka aku pun segera menanak nasi seberuk peres." "Ah, Konyi," desis Ki Udiono. "Tidak apa-apa. Aku memang belum menanak nasi. Tadi pagi aku makan ketela bakar," sahut Ki Margowasono. Tapi Ki Margowasono kemudian berkata, "Tapi biarkan saja, Nyi, nanti akan masak sendiri. Sekarang kau duduk saja di sini. Aku ingin tahu apakah kalian mempunyai keperluan yang penting, atau kalian sekedar ingin mengunjungi rumahku ini?" "Guru," Ki Udiono lah yang menjawab, "kami menghadap Guru untuk mengetahui tempat tinggal Guru sekarang. Namun selain itu, kami ingin menyampaikan laporan kepada Guru tentang peristiwa terakhir yang terjadi di padepokan." "Peristiwa apa?" Ki Udiono pun kemudian melaporkan apa yang telah terjadi di padepokan. Kedatangan Ki Wigati yang kemudian telah menimbulkan benturan kekerasan di antara keluarga yang memiliki ilmu dari aliran yang sama. Dahi Ki Margowasono pun berkerut dalam. Ia mendengarkan laporan Ki Udiono dengan sungguh-sungguh, kalimat demi kalimat, kata demi kata. Dalam benturan kekerasan itu telah jatuh korban pula, Guru. Korban di kedua belah pihak. Sungguh satu peristiwa di luar dugaan. Kenapa tiba-tiba Wigati menjadi seperti orang kesurupan?" "Ia memang kesurupan, Guru. Seorang yang berambut putih. Ia mengaku bernama Ki Wenenang yang bergelar alap-alap perak." "Alap-alap perak?" "Ya, Guru. Jadi alap-alap perak ada di belakang peristiwa ini." Ki Margowasono menarik napas panjang. Sementara itu Ki Udiono pun berkata, "Kami mohon maaf, Guru, bahwa kami akan menyampaikan pertanyaan yang dikatakan oleh alap-alap perak itu kepada Wikan tentang Guru serta tentang padepokan kita." "Apa katanya?" "Guru, menurut alap-alap perak, di bawah padepokan kita terdapat kandungan yang sangat mahal harganya. Paman juga mengatakan hal itu, tapi Paman tidak mau berterus terang apakah yang dimaksud dengan kandungan yang tidak ternilai harganya. Sedangkan menurut alap-alap perak yang dikatakan kepada Wikan, di bawah padepokan itu telah Guru sembunyikan harta karun yang tidak ternilai harganya." Ki Margowasono menarik napas dalam. Sementara itu Ki Udiono berkata selanjutnya, "Alap-alap perak mengaku bahwa sekitar 15 tahun yang lalu Guru datang ke sarangnya untuk mengambil harta karun yang telah dikumpulkannya. Bahkan menurut alap-alap perak, Guru berusaha menguasai harta karun yang Guru ambil bersama beberapa orang itu dengan melenyapkan kawan-kawan Guru dalam perampokan itu.
Itukah yang dikatakannya? Ya guru, tapi tentu kami tidak dapat mempercayainya. Itulah sebabnya kami menghadap guru untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi 15 tahun yang lalu, serta apa yang sebenarnya tersembunyi di padepokan kita. Tentu bukan harta karun yang sebenarnya sebagaimana dikatakan oleh alap-alap perak itu. Ki Margowasono kemudian mengangguk-angguk. Ia kemudian mengusap keringatnya yang membasahi keningnya. Udiono, suami istri dan Koparomo. Ternyata alap-alap perak itu masih tetap mendendamku. Memang sekitar 15 tahun yang lalu, aku bersama beberapa orang saudara seperguruanku mendapat tugas dari guruku untuk mengambil kembali lambang pewarisan kedudukan pemimpin padepokan kami yang telah dicuri oleh alap-alap perak. Lambang pewarisan kedudukan itu berbentuk lingkaran yang berjumlah 5 buah. Di samping yang 5 buah itu terdapat sebuah lingkaran yang lebih besar. Dengan alat itu pula aku telah melakukan upacara menyerahkan kedudukanku kepadamu, Udiono. Namun menurut kepercayaan alap-alap perak serta desas-desus yang tersebar waktu itu, lingkaran yang besar itu merupakan lingkaran yang seharusnya merupakan bingkai dari sebuah Surya Kontra yang besar. Jika Surya Kontra itu ditemukan, maka lewat kelima buah lingkaran yang ada, sinar matahari yang menembus Surya Kontra dan membuat bayangan kelima lingkaran itu menyatu, maka sekali benda yang disentuh pusaka nyala Surya Kontra itu akan dapat menjadi emas. Karena itulah maka benda itu telah diincar oleh alap-alap perak dan dicurinya dari padepokan kami waktu itu. Namun guru tahu bahwa benda itu telah dicuri dan berada di sarang alap-alap perak. Maksudku guru alap-alap perak yang datang kepadamu itu. Guru pun memerintahkan kami 10 orang untuk mengambil benda itu. Di antara kami bersepuluh tidak terdapat Wigati yang waktu itu sedang mendapat tugas yang berbeda. Ki Udiono, Nyi Udiono, dan Ki Paromo mendengarkan keterangan itu dengan seksama. Mereka bertiga di luar sadar telah mengangguk-angguk. Dengan nada berat, Ki Udiono pun kemudian berkata, jadi yang disebut harta karun yang tidak ternilai harganya itu adalah alat upacara penyerahan kekuasaan itu, guru. Ya, mungkin sekarang alap-alap perak itu menemukan Surya Kontra yang seharusnya berada dalam bingkainya. Lingkaran yang besar itu agaknya ia yakin bahwa ia akan dapat membuat emas dengan alat itu hingga ia telah membujuk dan mungkin membuat cerita palsu kepada Wigati. Mungkin guru, Paman Wigati yang sikapnya rapuh dapat dengan mudah dipengaruhi oleh alap-alap perak. Ki Udiono berhenti sejenak, lalu dengan ragu-ragu ia pun bertanya, tapi apakah benar bahwa jika Surya Kontra itu ditemukan, maka lingkaran-lingkaran itu akan dapat dipergunakan untuk membuat emas? Tentu tidak, Udiono. Nilai dari benda itu tidak pada kegunaannya, tapi kita pergunakan dalam satu upacara sebagai lambang pewarisan kekuasaan di samping sebilah keris. Bagaimana aku serahkan kepadamu? Ki Udiono pun mengangguk-angguk, katanya, jika guru mengizinkan, biar aku menemui Paman Wigati. Aku akan menjelaskan persoalan yang sebenarnya, agar Paman Wigati tidak saja terus-menerus dibayangi oleh fitnah alap-alap perak itu. Bukan hanya kau yang akan menemuinya, Udiono, tapi aku sendiri akan datang kepadanya. Malam ini kau bermalam saja di sini. Besok pagi-pagi kita pergi ke padepokan Wigati. Mudah-mudahan dengan berkuda menjelang malam kita sudah sampai ke padepokannya. Aku sendiri yang akan berbicara dengan Wigati. Mudah-mudahan alap perak itu ada pula di padepokan itu, sehingga aku pun akan dapat memberikan penjelasan kepadanya. Jika benar ia menemukan Surya Kontra, maka biarlah ia mencoba mempergunakan alat yang pernah dicurinya itu untuk membuat emas. Ia akan meyakini bahwa desas-desus itu adalah bohong sama sekali. Agaknya pada waktu itu memang ada pihak-pihak yang ingin menyingkirkan benda upacara itu dari padepokan kami. Dengan desas-desus itu maka tentu banyak orang yang ingin mencurinya. Ternyata benda
upacara itu benar-benar telah dicuri. Ki Udiono menarik napas panjang, katanya, adalah kebetulan sekali jika guru sendiri berniat untuk menemui Ki Wegati. Ya, besok pagi-pagi sekali kita berangkat. Nanti sore kita pergi ke Gebang. Aku akan mengambil seekor kuda yang besok akan aku pakai menemui Wegati. Dengan demikian maka mereka berempat telah menetapkan esok pagi-pagi sekali mereka akan berangkat ke padepokan yang dipimpin oleh Ki Wigati. Dalam pada itu maka Nyi Udiono segera teringat kepada nasi yang sedang ditanaknya. Karena itu setelah pembicaraan mereka usai, maka Nyi Udiono segera pergi ke dapur. Ternyata api di perapian sudah hampir padam, hingga Nyi Udiono harus menggunakan seikat belarak kering untuk menyalakannya kembali. Namun dalam pada itu maka Ki Margowasono berkata kepada Ki Udiono dan Ki Paromo, bantulah Nyi Udiono, tangkaplah beberapa ekor ikan di Blumbang untuk lauk, agar kita tidak makan nasi hangat hanya dengan garam saja. Ki Udiono dan Ki Paromo segera dibawa ke Blumbang oleh Ki Margowasono. Tidak terlalu sulit untuk menangkap beberapa ekor ikan yang besar-besar, yang hampir memenuhi beberapa Blumbang. Aku jarang sekali menangkap ikan, berkata Ki Margowasono. Blumbang di padepokan kita berisi ikan cukup banyak, Guru. Tapi tidak sebanyak ini, apalagi sekali-kali blumbang di padepokan kita dipanen ikannya. Ki Margowasono tertawa. Sejak ia berada di padepokan itu telah dibuat beberapa blumbang untuk diisi dengan berbagai jenis ikan. Menjelang sore makan nasi serta lauknya, ikan gurame serta dadar telur telah siap. Nyi Udiono pun telah membuat sambal pula untuk melengkapinya. Demikianlah maka Ki Udiono, Nyi Udiono dan Ki Paromo malam itu bermalam di rumah kecil Ki Margowasono. Rumah yang dipergunakannya untuk mengasingkan diri meskipun tidak sepenuhnya meninggalkan hidup bebrayan. Namun di rumah kecil itu Ki Margowasono berusaha untuk menemukan keheningan di dalam dirinya. Dari rumah kecilnya itu Ki Margowasono berusaha mengambil jarak dari unsur-unsur keduniawian, meskipun ia tidak akan dapat meninggalkannya sepenuhnya. Tapi dengan jarak yang memadai, Ki Margowasono akan dapat melihat lebih jelas daripada jika ia masih berada di dalamnya. Tapi menjelang senja, mereka pun telah turun dan pergi ke rumah warisan yang berada di Gebang. Ki Margowasono akan mengambil seekor kuda yang esok pagi-pagi akan dipergunakannya pergi ke padepokan Ki Wigati. Ketika Ki Udiono, Nyi Udiono dan Ki Paromo sempat memasuki rumah Ki Margowasono yang berada di Gebang, maka mereka menjadi berdebar-debar. Rumah yang besar dan bagus buatannya itu telah ditinggalkannya dan hidup dengan cara yang sangat sederhana di atas bukit. Bahkan Ki Margowasono yang sudah menjadi semakin tua itu harus melayani dirinya sendiri. Seseorang sering memburu kebutuhan duniawi dengan berlebihan, Guru. Ada orang yang ingin mempunyai rumah yang besar dan bagus, hingga berbuat apa saja asal berhasil mengumpulkan uang untuk memenuhi keinginannya. Tapi Guru meninggalkan rumah seisinya, pelayanan serta segala macam kebutuhan, dan tinggal di atas bukit kecil itu, sementara kelengkapan duniawi ada di hadapan hidung Guru. Ki Margowasono tersenyum, katanya, aku telah berusaha untuk tidak menikmati kesenangan duniawi ini. Kesengajaan untuk tidak menikmati kesenangan duniawi itulah yang merupakan laku bagiku untuk dapat membuka hatiku mengamati perjalanan waktuku. Aku tidak pernah menolak atau membelakangi semuanya ini. Tapi aku sadari bahwa ada di antara sesamaku yang tidak sempat memiliki seperti yang aku miliki. Ketika orang murid Ki Margowasono pun mengangguk-angguk. Dalam pada itu ketika Ki Margowasono sedang sibuk mempersiapkan kudanya, maka seorang dari keluarganya yang tinggal di rumah itu mengatakan bahwa pintu rumah itu seakan-akan tidak pernah ditutup bagi orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya pintu peringgitan dan pintu seketeng, tapi juga pintu lumbungnya. Orang-orang di sekitar rumah ini yang kekurangan dapat mengambil padi di lumbung di belakang rumah ini
seperti mengambil di lumbungnya sendiri. Ketiga orang murid Ki Margowasono itu hanya dapat mengangguk-angguk saja. Sementara orang itu berkata selanjutnya, bukan hanya padi, tapi apa saja yang mereka perlukan yang ada di rumah ini dapat saja mereka pergunakan. Orang seperti Ki Margowasono itulah yang dituduh oleh Halapala Perak pernah merampoknya dan bahkan kemudian menyingkirkan kawan-kawannya untuk menguasai seluruh hasil rampokannya itu sendiri. Beberapa saat mereka berada di Gebang, namun kemudian ketika hari mulai gelap, mereka pun telah kembali ke atas bukit. Untunglah bahwa mereka yang berjalan beriringan adalah orang-orang yang memiliki penglihatan yang tajam, hingga meskipun lorong yang mereka lewati itu gelapnya bukan kepalang, namun mereka tidak terlalu banyak mengalami kesulitan. Malam itu ketiga orang-orang murid Ki Margowasono bermalam di rumah babunya. Mereka tidur di sebuah amben yang besar di ruang tengah. Sebuah lampu minyak menyala di sudut ruangan. Cahayanya menggeliat disentuh oleh angin yang menyusup lubang-lubang dinding bambu. Terasa dingin malam seakan-akan sampai menusuk tulang. Terdengar gemerisik dedaunan yang bergoyang oleh hembusan angin malam. Pagi-pagi sekali mereka bertiga sudah bangun. Ki Paromo segera pergi ke sumur untuk menimba air. Sementara Nyi Udiono segera sibuk di dapur. Sementara Ki Udiono membantu Ki Margowasono menyapu halaman depan yang ditaburi oleh dedaunan yang kuning yang runtuh semalam oleh goncangan angin yang agak keras. Namun sebelum matahari terbit, mereka sudah selesai berbenah diri. Mereka pun telah minum minuman hangat dengan gula klopo. Nyi Udiono telah merebus ketela pohon yang pagi-pagi tadi dicabutnya di halaman belakang. Sebelum matahari terbit, maka mereka berempat telah meninggalkan Bukit Jatilombo. Mereka menuruni lorong yang di sebelah menyebelah. Siapa yang sering memetik buah gayam sebelah menyebelah lorong ini, Guru? Bertanya Ki Paromo. Anak-anak dari Gebang sering bermain sampai kemari. Merekalah yang sering memetik buah gayam, tapi mereka adalah anak yang baik. Mereka selalu datang lebih dahulu kepadaku untuk minta izin apapun yang akan diambilnya di bukit ini dan sekitarnya. Bahkan jika mereka ingin mengailikan, tidak di Belumbang tentu saja, tapi di parit yang menampung air sendang yang melimpah. Ternyata di parit-parit itu juga banyak terdapat ikan. Orang-orang yang mengairi sawahnya dari parit itu juga sering panen ikan di samping panen padi atau jenis tanaman yang lain. Ki Paromo mengangguk-angguk ketika ia mengangkat wajahnya, dilihatnya buah gayam itu bergayutan di cabang-cabangnya. Beberapa saat kemudian ketika mereka sudah berada di ngarai, maka mereka telah melarikan kuda mereka. Mereka akan menempuh perjalanan jauh. Jika saja tidak ada hambatan apapun, maka menjelang malam mereka sudah akan berada di padepokan Ki Wigati. Ruas-ruas jalan yang akan ditempuhnya masih ada yang agak sulit dilewati, hingga perjalanan mereka akan menjadi sangat lambat. Tapi ada ruas-ruas jalan yang sudah menjadi lebih baik, hingga kuda-kuda mereka dapat berlari lebih cepat. Di perjalanan itu Ki Udiono sempat memberitahukan bahwa Ki Wigati ternyata telah menemui Ki Rino-Rino dari perguruan Tapak Nego sebelum Ki Wigati datang ke padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiono. Jadi Wigati sudah menemui Ki Rino-Rino. Ya Guru, siapa yang mengatakan kepadamu? Salah seorang murid Ki Rino-Rino yang kebetulan kami jumpai di perjalanan. Murid Ki Rino-Rino itu sedang berusaha menyelamatkan seorang anak muda yang akan menikah, tapi diganggu oleh anak muda yang lain yang didukung oleh sekelompok orang-orang upahan. Kalau perlu kita akan singgah di padepokan Ki Rino-Rino di pinggir kali Bogowonto. Kita minta penjelasan kepadanya untuk apa Wigati menemuinya. Tapi bukankah kita akan menemui Paman Wigati lebih dahulu, Guru? Ya, kita akan menemui Wigati lebih dulu. Dalam pada itu ketika matahari naik semakin tinggi, mereka berempat melarikan kuda mereka semakin cepat.
Tapi jika mereka sampai di ruas jalan yang sulit, maka kuda-kuda mereka merayap seperti siput. Di tengah hari ketika matahari sampai ke puncak, maka mereka berempat telah beristirahat di sebuah kedai di pasar yang ramai. Mereka memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat. Seseorang yang bertugas di kedai itu telah memberikan makan dan minum kepada kuda-kuda yang mulai lelah itu. Namun bukan hanya kuda-kuda mereka saja menjadi haus, tapi para penunggangnya pun menjadi haus pula. Bahkan meskipun belum terasa lapar, namun mumpung mereka sedang berhenti, mereka pun telah memesan makanan pula. Ternyata Ki Margowasono yang seakan-akan telah mengasingkan dirinya itu tidak menolak. Ketika Ki Udiono menawarkan minuman dan makan kepadanya, sambil menghirup minumannya, Ki Paromo sempat mengedarkan pandangannya, melihat-lihat beberapa orang yang berada dalam kedai itu. Ternyata kedai itu termasuk kedai yang banyak dikunjungi orang. Mereka yang baru selesai berbelanja di pasar dan ingin beristirahat sebentar, tapi juga para pedagang yang menggelar dagangannya di pasar itu. Setelah mereka menganggap cukup serta kuda-kuda mereka sudah tidak letih lagi, maka keempat orang itu segera meninggalkan kedai kepada anak muda yang memberi makan dan minum kepada keempat ekor kuda. Ki Udiono telah memberinya beberapa keping uang pula. Sejenak kemudian maka keempat orang berkuda pun telah melanjutkan perjalanan mereka di jalan-jalan yang mungkin hanya kuda-kuda mereka berlari cepat. Sedangkan di jalan-jalan yang sulit, kuda-kuda itu merayap dengan sangat hati-hati, bahkan para penunggangnya terpaksa turun untuk menuntun kuda-kuda itu. Sebelum mereka sampai ke Padepokan Ki Wigati, mereka masih harus beristirahat lagi. Tapi mereka tidak beristirahat di sebuah kedai, melainkan beristirahat di pinggir sebuah sungai kecil. Kuda-kuda itu dapat juga makan rumputan segar di tanggul sungai kecil itu. Sementara matahari telah turun mendekati punggung perbukitan, namun sinarnya masih saja terasa menyengat kulit. Di bawah sebatang pohon rindang, Ki Paromo duduk bersandar batangnya. Angin terasa semilir sejuk, sedangkan gemericik air di sungai kecil itu memperdengarkan irama yang lembut. Ki Udiono dan Nyi Udiono tersenyum. Ternyata Ki Paromo telah memejamkan matanya. Agaknya sudah menjadi kebiasaannya, desis Ki Udiono. Ketika Ki Margowasono memperhatikan mata Ki Paromo yang terpejam. Kemarin Adi Paromo juga tertidur di perjalanan meskipun hanya sekejap. Ki Margowasono pun tersenyum pula. Namun tidak ada sesilir bawang, Ki Paromo telah membuka matanya. Ia pun segera bangkit sambil mengusap matanya yang merah. "Maaf guru, aku tiba-tiba saja tertidur." "Tidak apa-apa, kuda-kuda kita juga baru makan rumputan segar," sahut Ki Margowasono sambil tertawa. "Kemarin aku juga tertidur di pinggir jalan. Aku terbangun karena ada orang yang mengganggu calon pengantin yang mendapat perlindungan dari murid perguruan Tapak Mego. Udara di bawah bayangan dedaunan yang rimbun memang terasa sejuk sekali." Ki Udiono dan Nyi Udiono hanya tersenyum melihat Ki Paromo yang nampak gelisah itu. Beberapa saat mereka pun segera bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Di sungai kecil mereka melihat beberapa orang anak sedang membuka sebuah rumpon yang besar. Mereka sedang sibuk menyingkirkan bebatuan serta selangkrah yang agaknya sudah cukup lama. Setelah anak-anak itu melingkari rumpon itu dengan semacam pematang, agar ikan yang bersembunyi di dalamnya tidak dapat melarikan diri, di pematang bagian bawah telah dipasang 2 buah icir bambu untuk menjebak ikan yang gelisah. Setelah persembunyian mereka dibongkar. "Senangnya masa kanak-kanak," desis Ki Paromo. "Kau juga sering menutup rumpon seperti itu?" bertanya Nyi Udiono. "Ya, bahkan di malam hari aku dan kakakku membuka piridan di sungai sebelah rumahku. Rumahku juga berada dekat sebuah sungai yang bahkan lebih besar dari sungai kecil ini." Namun beberapa saat kemudian keempat orang berkuda pun meninggalkan sungai kecil itu. Mereka melarikan kuda mereka semakin cepat.
Mereka masih berharap bahwa sebelum senja mereka sudah sampai di padepokan yang dipimpin oleh Ki Wigati. Matahari pun semakin lama menjadi semakin condong ke barat. Sinarnya pun tidak lagi terasa membakar kulit. Beberapa bulak masih harus mereka lewati sebelum mereka masuki sebuah lorong yang menuju ke sebuah padepokan yang letaknya memang agak terpisah dari daerah yang berpenghuni. Padepokan itu seakan-akan merupakan lingkungan tersendiri yang diantarai oleh padang perdu. Namun padepokan itu mempunyai lingkungan pendukung yang memadai. Sawah dan pategalan, peternakan, belumbang untuk beternak ikan. Sementara itu para cantrik di padepokan yang dipimpin oleh Ki Wigati mempunyai kebiasaan yang agak lain dengan para cantrik di padepokan yang semula dipimpin oleh Ki Margowasono. Kelompok cantrik di padepokan Ki Wigati mempunyai kesenangan berburu binatang buas di hutan yang lebat yang berada tidak terlalu jauh dari padepokan mereka. Demikianlah perjalanan keempat orang itu akhirnya sampai ke ujung, bahkan mereka ternyata sampai di tujuan sedikit lebih cepat dari dugaan mereka. Ketika mereka sampai di pintu gerbang padepokan, maka Ki Paromo pun segera mengetuk pintu gerbang itu. "Siapa?" terdengar seorang bertanya dari balik pintu. Namun sebelum Ki Paromo menjawab, sebuah lubang kecil pada pintu gerbang pun telah terbuka. Sebuah wajah nampak menjenguk dari balik lubang kecil yang terbuka itu. "Siapakah kalian?" bertanya orang itu. "Apakah kau belum mengenal aku?" bertanya Ki Margowasono. "Aku sudah beberapa kali datang ke padepokanmu ini." Tapi agaknya orang itu belum mengenalnya hingga Ki Margowasono pun berkata, "Aku Ki Margowasono, katakan kepada gurumu jika ia ada di padepokan." Lubang di dalam pintu gerbang itu pun tertutup kembali. Orang yang di belakang pintu itu berkata kepada kawannya, "Pergilah menghadap guru, katakan bahwa ada orang yang mencarinya, namanya Margowasono." "Baik Kakang," jawab suara yang lain. Kedatangan Ki Margowasono di padepokan itu memang agak mengejutkan. Meskipun Ki Wigati juga sudah menduganya pula. Dengan tergesa-gesa Ki Wigati menyongsong kakak seperguruannya itu. Setelah selarak pintu gerbang diangkat, maka Ki Wigati sendirilah yang telah membuka pintu gerbangnya. "Kakang," sapanya, "mari silakan masuk Kakang. Sudah agak lama Kakang tidak berkunjung kemari." "Terima kasih Wigati. Aku datang bersama Udiono, suami istri serta Paromo. Bukankah kau telah mengenal mereka?" "Ya, aku kenal mereka Kakang. Marilah, masuklah." Keempat orang itu pun kemudian menuntun kuda mereka masuki halaman padepokan Ki Wigati yang terhitung luas. Ki Wigati pun kemudian mempersilahkan keempat orang tamunya naik ke pendopo bangunan utama padepokannya. Mereka kemudian dipersilahkan duduk di peringgitan. "Selamat datang di padepokanku Kakang, serta semuanya yang menyertai Kakang. Bukankah keadaan Kakang sekeluarga serta seisi padepokan Kakang baik-baik saja?" "Ya Wigati, kami selamat sampai ke padepokanmu. Keadaan keluarga yang kami tinggalkan pun baik-baik saja. Bagaimana dengan keadaanmu di sini?" "Baik Kakang, kami baik-baik saja. Syukurlah. Mudah-mudahan padepokanmu dapat semakin berkembang. Bukan hanya wujud lahiriahnya saja, tapi juga berkembang sifat dan watak dari padepokanmu ini. Semakin dewasa sifat dan watak padepokan ini, tentu semakin mendekati tuntunan dan petunjuk guru kepada kita, kepada murid-muridnya yang sekarang mendapat giliran untuk mewariskan tuntunan itu kepada angkatan yang lebih muda." Ki Wigati menarik napas panjang, katanya, "Aku mohon doa dan restu Kakang. Tentu aku akan berdoa bagimu dan bagi padepokanmu. Adi Wigati, Tuhan yang Maha Kuasa akan selalu membimbingmu." "Terima kasih Kakang." Ki Wigati termenung sejenak. Namun kemudian ia bertanya, "Maaf Kakang, aku berterima kasih sekali bahwa Kakang bersedia datang ke padepokanku. Bukan karena aku tidak tanggap, tapi jika Kakang berkenan, aku ingin bertanya apakah kedatangan Kakang Margowasono
Sekedar menengok keadaanku serta padepokanku yang baru tumbuh ini, atau Kakang mempunyai keperluan yang lain? Ki Margowasono pun menarik napas dalam-dalam, seakan-akan ingin mengendapkan perasaannya yang bergejolak di dadanya. Namun kemudian dengan suara yang sareh, ia pun berkata, "Adiwigati, aku datang dengan Udiono, suami istri serta Paromo, karena aku memang punya sedikit kepentingan. Maksud Kakang Mino dan istrinya, ya, Mino dan istrinya. Aku telah memberinya nama Udiono setelah aku menyerahkan kepemimpinan padepokanku kepadanya. Tapi aku sudah terbiasa manggilnya Mino, Kakang. Aku masih belum terbiasa dengan nama baru yang Kakang berikan kepadanya itu." "Tidak apa-apa, Di. Tapi untuk membiasakan sebutan itu serta membiasakan pendengaran Adi, sebaiknya aku menyebutnya Udiono. Nanti ada Wigati pun akan terbiasa pula." Wigati mengerutkan dahinya, namun kemudian katanya, "Baiklah, silahkan saja Kakang. Itu memang hak Kakang Margowasono. Ya, kami pun telah membuat jenang abang untuk meresmikan nama itu di samping upacara menyerahkan kepemimpinan padepokan kami yang juga kami sebut Padepokan Udiono." Ki Wigati mengangguk-angguk sambil berdesis. "Ya Kakang." "Adi," berkata Ki Margowasono. "Kemudian, menurut Udiono dan Paromo, baru-baru ini Adi telah mengunjungi padepokan kami. Ya Kakang, aku tidak akan ingkar. Aku telah datang ke padepokan yang sekarang dipimpin oleh Mino dan istrinya. Aku mempertanyakan hak mereka memimpin padepokan yang Kakang tinggalkan. Apakah jawaban Udiono dan istrinya cukup memuaskan bagimu, Adi?" "Maaf Kakang, aku ingin berkata yang sebenarnya. Di sini Mino dan istrinya sekarang juga ada. Karena itu, apa yang aku katakan nanti bukan sekedar isapan jempol saja." Ki Wigati itu berhenti sejenak lalu. "Kakang, ternyata Mino dan istrinya masih belum saatnya menerima beban tugas yang demikian berat. Mereka sama sekali belum dewasa menanggapi tugas mereka. Ketika aku datang dan menanyakan hak mereka, maka tanggapan mereka sangat buruk. Mereka mengira aku datang karena aku merasa iri. Mereka mengira bahwa aku akan merebut kedudukan mereka. Hingga sambutan mereka atas kedatanganku sangat menyinggung perasaan. Sebenarnya aku tidak ingin berbuat apa-apa. Aku hanya curiga bahwa kedudukan tertinggi di padepokannya itu didapatnya dengan cara yang tidak sewajarnya. Misalnya dengan mengusir Kakang Margowasono, atau yang lebih buruk lagi, dengan menyingkirkan Kakang untuk selamanya. Bukankah itu wajar sekali? Sebagai adik seperguruan Kakang, aku wajib menilai apa yang sebenarnya telah terjadi di padepokan yang kemudian dipimpin oleh Mino dan istrinya. Aku tidak ingkar bahwa telah terjadi perselisihan di antara kami, bahkan tindak kekerasan. Tapi jika Mino dan istrinya bersikap wajar, tidak usah bersikap baik, maka tidak akan terjadi sesuatu. Jika saja Mino dan istrinya menerima kedatanganku sebagaimana seorang paman, maka tidak akan terjadi apa-apa." Ki Margowasono mengangguk-angguk, katanya, "Adi, biarlah aku yang minta maaf padamu atas sikap Udiono dan istrinya. Datanganku kemari mudah-mudahan dapat memperjelas kedudukan Udiono. Aku memang menyerahkan kepemimpinan padepokan Udiono kepada mereka. Aku juga minta maaf bahwa aku tidak memberitahukan kepadamu hingga harus terjadi salah paham. Nah, sekarang Adiwigati sudah menjadi jelas bahwa mereka berdua menjadi pemimpin di padepokan Udiono karena aku mengendakinya. Jika saja Kakang memberitahuku sebelumnya, yaitu salahku. Karena itu aku minta maaf padamu." Ki Margowasono berhenti sejenak. Sementara itu Ki Udiono dan Udiono nampak gelisah. Demikian pula Ki Paromo yang tahu pasti apa yang telah terjadi di padepokan mereka. Sementara itu Ki Margowasono pun bertanya, "Adi, apakah benar Adi telah datang mengunjungi Udiono bersama dengan orang